Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Sayyidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man ihtada fi dhulal amma. Segala puji kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan menghirup udara di pagi, di hari yang penuh dengan keberkahan dan nilai spiritual, yakni pada hari Jumat yang Allah berkati, di tempat yang spesial, yang mulia. Kemudian dalam bentuk penyampaian dakwah agama tentang proses Isra wal Mi'raj, sehingga kita bisa mengambil nantinya poin-poin pelajaran dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rahmat dan sejahtera kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para alim dan sahabat beliau sekalian, kepada para alim ulama salaf, khalaf, mutakaddimin wal mutaakhirin, dan kepada para ulama yang masih senantiasa mengajak manusia kepada arah-arah kebaikan, yang semua itu merupakan bentuk daripada junjungan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ketakziman, penghormatan, penuntuan kepada Bapak Kepala Sekolah yang mulia, kita berdoa sama-sama kepada Allah. Allah senantiasa memberikan kesehatan, usia panjang dan keberkahan dalam hidup kepala sekolah, sehingga tetap selalu bisa memberikan jasa-jasa pengajaran kepada generasi-generasi bangsa. Kemudian penghormatan kepada seluruh staf pengajar MSN model yang Allah muliakan, kepada guru-guru penggantinya, dan khususan kepada para siswa dan siswi yang telah senantiasa duduk di depan pentas di bawah terik cahaya matahari demi mengambil yang namanya ilmu pengetahuan, yang itu menjadi dasar daripada kunci kehidupan kita umat manusia. Maka sebelum siswa dan siswi ini merasa tenang, kita tidak akan dulu bermanuver untuk masuk dalam proses Isra wal Mi'raj. Sebelum siswa-siswa tenang, anak kekerding, kita tidak akan masuk dulu dalam peristiwa agung, kemudian merobek akal sehat, kemudian di luar nalar manusia. Kenapa? Karena peristiwa tersebut ketika ditelaah dengan akal yang sehat tanpa metode pengetahuan agama, pasti akan melahirkan 3 kelompok manusia. Peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang pertama sekali penempuhan jarak yang begitu jauh, mencapai 1.500 km daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Karena anda wahai adik-adikku sekalian, boleh googling, jarak antara Mekah dan Palestina itu tidak kurang dan tidak lebih daripada 1.500 km. Di hari, di waktu yang sama, di malam yang sama,
Rasulullah berjalan menuju Palestina dari Mekah, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa menembus angkasa, mencapai ruang yang tidak dibatasi oleh ruang. Maknanya naik ke Sidratil Muntaha, menembus langit yang ketujuh. Di waktu yang sama, dalam malam yang sama, beliau subuhnya sudah kembali tiba di tempat kelahiran beliau, yakni di Mekah. Dalam satu malam dengan waktu yang singkat mampu menempuh jarak 1.500 km ke Mekah, kemudian menaik kepada angkasa yang luas sampai mencapai batas ruang yang tidak dibatasi oleh ruang yang dinamakan dengan Sidratil Muntaha. Rasulullah mampu dan bisa kembali dalam waktu yang singkat. Nah, peristiwa ini melahirkan 3 kelompok manusia. Kelompok pertama yang mereka mengatakan bahwa ini merupakan peristiwa yang tidak rasional, yang tidak masuk akal. Masa perjalanan yang begitu jauh, kemudian di waktu pagi Nabi sudah sampai kembali ke Mekah. Kita berangkat umpamanya ke Medan dengan sepeda motor, tapi ketika kita berangkat di waktu malam, di waktu subuhnya kita sudah sampai kembali ke Banda Aceh dengan motor umpamanya. Itu sungguh di luar nalar akal sehat. Nah, kelompok-kelompok yang mengingkari ini dinamakan dengan orientalis, adapun kebanyakan mereka itu daripada orang-orang yang kufur, adapun orang yang kafir. Kelompok kedua, mereka dalam hatinya ada keraguan, apakah masuk di akal perjalanan yang jauh itu dengan waktu yang singkat? Kalaupun kita tidak percaya bahwa itu benar, namun yang menyampaikan peristiwa itu adalah seorang manusia agung yang tidak pernah beliau dalam hidupnya itu bohong, sehingga gelar Nabi kita itu Al-Amin, seorang manusia yang paling jujur. Nah, paling susah untuk kita jikalau ada cerita yang diceritakan oleh orang yang paling jujur sedunia, kita menganggap itu bohong. Tetapi ceritanya adalah cerita yang membuat akal sehat kita itu seakan tidak terima. Maka kelompok kedua ini mau yakin tapi tidak masuk di akal, mau tidak yakin tetapi yang menyampaikannya adalah seorang manusia tidak pernah berbohong. Nah, kelompok ini dinamakan dengan kelompok yang dia itu semi munafik, karena tidak munafik sebenarnya, ada semi munafiknya. Nah, kelompok ketiga, kelompok yang dia itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka apapun yang Allah ceritakan, apapun yang Nabi sampaikan, baik di Qur'annya ataupun di hadisnya, tidak ada sedikit pun keraguan tentang kebenarannya, sehingga mereka dengan keyakinan yang penuh meyakini bahwa peristiwa itu peristiwa yang benar. Maka kelompok ketiga ini dinamakan dengan kelompok mukmin sejati. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini kita berada di golongan yang mana? Apakah yang percaya dengan kebenarannya, ataupun orang yang percaya namun ada keraguan tentang benarnya, ataupun memang tidak akan masuk di akal sehat? Maka hati-hati dalam menggolongkan diri kemana kita termasuk orang-orang yang menelaah peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, ini belum masuk dalam Isra Mi'raj. Sekarang tunggu imadah dari sekalian. Ini kalian hari ini mau mendengarkan Isra Mi'raj peristiwanya lewat tinjauan agama ataupun lewat tinjauan sains, ilmu pengetahuan, ataupun kolaborasi antara agama dan sains. Nah, kolaborasi antara ilmu pengetahuan ataupun ilmiah dengan agama. Okay. Ayat yang menjelaskan proses Isra wal Mi'raj itu tunggu baca tadi di pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi, apa lagi? Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil
aqsa alladzi barakna lahu linuri yahu min ayatina. Poin inilah yang akan kita jelaskan secara tafsir dan secara sains. Maka simak 6 poin pelajaran ayat Isra wal Mi'raj. Nah, adik-adikku sekalian, perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang pertama sekali Allah mengatakan subhanalladzi. Kalimat subhana secara literasi memiliki makna apa? Maha suci Allah. Secara ilmu tafsir Quran, selama mungkin beberapa tahun tunggu belajar di Darul Fatah, mungkin Ustaz juga merupakan alumni Darul Fatah, kita diajarkan dalam ilmu tafsir Quran bahwa apabila ada sebuah kalimat yang dituliskan ataupun diterangkan dalam Al-Quran dengan ucapan subhana, apabila ia itu berada di awal sebut subhanalladzi asra, berarti kalimat subhana itu di mana? Di awal. Nah, ketika Allah mengatakan kalimat subhana mensucikan dirinya di awal ayat, itu mengandung poin dan makna kalimat-kalimat kedepannya mengandung peristiwa khawarikul adat, peristiwa-peristiwa yang membuat akal-akal sehat manusia itu linglung dan bingung. Karena kenapa? Tidak sesuai kebiasaan. Berarti ada peristiwa ajaib yang luar biasa apabila kalimat subhana itu disebutkan di awal ayat. Nah, contoh yang lain, adik-adik pernah mendengar cerita ketika Nabiullah Yunus ditelan oleh ikan paus di lautan yang dibawa selama 40 hari. Doa apa yang beliau baca sehingga beliau itu dimuntahkan dan dikeluarkan oleh ikan paus tersebut? Ini siapa yang bisa jawab nanti bisa dapat yang namanya nilai plus daripada guru-guru agama. Ibu-ibu ataupun bapak guru yang mengajar bahagian agama, tolong berikan nilai plus kepada anak-anak ini. Jika mereka bisa menjawab doa apa yang dibacakan oleh Nabiullah Yunus ketika beliau dimuntahkan oleh ikan paus selama 40 hari di dalam perut ikan paus. Doa apa adik-adikku sekalian? Nah, silakan adik. Iya, betul. Coba berdiri. Nah. Ya, ibu catat ini hari ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah bentuk doa dan ayat yang Allah Yunus bacakan. Ini hari ini siapa namanya adik? Asma. Kelas 82. Catat Bu ya. Baru catat. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah poin yang patut dihargai. Ayat yang menjadi doa mempermudah ibu-ibu kita melahirkan dulu. Ketika ibu melahirkan, maknanya ibunda. Namun burak itu adalah kalimat daripada kalimat bahasa Arab yang dia itu bernama barkun. Barkun itu adalah kilat maknanya. Nah, apa makna kilat? Adik-adik sekalian, ada yang namanya pesawat terbang yang maaf jagat, yang super spesial, mewah, dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang hebat, dinamakan dengan jet pribadi. Ada yang menampung ribuan atau ratusan penumpang, dinamakan dengan pesawat terbang yang maaf jagat, dia sudah bermesin jet bus. Nah, burak ini adalah bentuk kendaraan yang dia itu dibentuk daripada cahaya. Maka Nabi duduk manis dengan malaikat dalam sebuah kendaraan jet pribadi yang bahan bakunya adalah cahaya yang sudah memiliki kecepatan pada diri cahaya tersebut, kemudian dirangkul, dibentuk menjadi kendaraan. Contoh, adik-adik, dulu
pergi melakukan haji dan umrah dari Aceh berangkat dengan kapal laut memakan waktu 2 bulan perjalanan pergi dan pulang. 2 bulan perjalanan pulang dan pergi untuk melakukan ibadah haji dengan kapal laut. Namun sekarang bagaimana di kehidupan yang sudah terjadi peradaban yang super canggih, jarak 2 bulan yang ditempuh pulang pergi dengan kapal laut dulu sekarang hanya memakan waktu 16 jam pulang pergi dengan pesawat terbang. Bapak-bapak dan ibu yang sudah pergi umrah ataupun haji, maka waktu jarak tempuh kita dengan pesawat terbang dari Indonesia, Aceh khususnya menuju Mekah cuma 8 jam. Bayangkan, sebulan bisa dikikis jaraknya dengan kecepatan waktu 8 jam. Siapa yang menciptakannya? Manusia. Manusia yang Allah berikan akal sehat mampu menciptakan sebuah benda yang secara akal sehat tidak mampu untuk terbang. Besi. Kira-kira besi itu bisa terbang apa enggak? Besi tidak bisa terbang. Namun ketika manusia punya akal sehat yang Allah berikan, mereka merakit besi tersebut, diberikan mesin, kemudian dibuat sebagai sebuah kendaraan bernama pesawat, mampu terbang di udara, padahal dia memiliki beban dan berat yang sebenarnya tidak bisa terbang. Jangankan besi, bahan seperti ini saja ketika kita lempar ke langit, dia tidak akan terbang. Namun pesawat yang begitu besar, yang bahan dasarnya besi, diberikan mesin diciptakan oleh otak manusia, mampu terbang mengikis jarak jauh dengan waktu yang singkat. Nah, kira-kira manusia saja mampu mengikis jarak yang jauh dengan pesawat terbang yang bahannya besi, apakah Allah tidak mampu memberikan waktu yang begitu singkat dalam perjalanan Nabi dengan kendaraan yang super cepat yang berbahan baku cahaya? Apakah Allah tidak mampu? Mampu. Karena kenapa? Yang menciptakan otak manusia dan akal manusia itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira sampai di sini sudah masuk akal apa enggak? Nah, Nabi diperjalankan oleh malaikat dengan kendaraan berbahan cahaya bernama burak. Istilahnya jet pribadi, tetapi bahan baku dasarnya adalah cahaya yang sudah memiliki kecepatan pada dirinya. Yang ketiga, asra bi'abdi. Kalimat dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi. Apa makna bi'abdihi? Dengan hambanya. Nah, sekarang yang mengatakan Rasulullah itu hambanya, apakah Nabi ataupun Allah? Allah mengatakan memperjalankan dengan hambanya, berarti status hamba kepada Rasulullah diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun kita pada sekarang ini kita mengaku bahwa kita itu hamba Allah. Kita mengaku bahwa kita itu hamba Allah. Namun belum tentu pengakuan kita ini sebagai hambanya Allah mendapat yang namanya pengakuan daripada Allah. Contoh umpamanya, ketika Ustaz umpamanya mengaku bahwa Pak Kepala Sekolah ini merupakan kawan sejoli Pak Ustaz, sangat dekat, kami pernah tidur satu ranjang bersama, dengan makna satu kamar di asrama bersama, makan sepiring berdua umpamanya, hidup saling berbagi berdua. Menurut versi Ustaz. Namun ketika kita tanya versinya bagaimana, Tuhan mengatakan bahwa itu biasa, malah ada orang yang lebih dekat lagi dengan saya. Maka pengakuan hamba daripada kita kepada Allah belum tentu mendapatkan pengakuan daripada Allah. Namun Nabi Muhammad itu diakui hamba oleh Allah langsung daripada Allah. Kenapa? Karena pengakuan hamba daripada Allah kepada manusia itu mendapatkan nilai spesial masuk surga. Adik-adikku sekalian, ibu-ibu yang tubuh muliakan, ketika Allah sudah mengakui kita sebagai hamba, maka surga sudah pasti diberikan Allah. Dalam Al-Quran Allah
jelaskan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Kemudian wadkhuli jannati. Siapa lebih dulu kalimat fadkhuli jannati dengan fadkhuli fi ibadi? Fadkhuli fi ibadi. Maka ayat ini menjelaskan bahwa masuklah surgaku setelah kalian masuk dalam status ibadi, hambaku. Berarti untuk masuk surganya Allah harus masuk dulu dalam golongan hambanya Allah. Maka Nabi Muhammad hamba yang Allah akui. Kita mengakui diri kita sebagai hamba Allah Ta'ala, namun sangat jauh daripada pengakuan Tuhan. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun seakan-akan tidak ada yang namanya harga di sisi kita. Contoh umpamanya ketika sholat waktu tiba waktunya, kita sudah balik, sudah berangkat dan sudah mencapai batasan taklif. Bagaimana nilai-nilai pentingnya sholat dalam hati kita? Maka akan menunjukkan nilai-nilai kuat Anda itu hamba Tuhan. Ketika nilai sholat itu kuat dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, ketika waktunya tiba, maka ukuran itulah kuat ikatanmu dengan Tuhan. Maka pada sholat nantinya yang menjadi hasil daripada proses Isra wal Mi'raj, sholat itu dikatakan dengan tiang agama. Karena seberapa besar pentingnya sholat dalam hati kita, maka sebesar itu pula pengakuan Allah terhadap kita bahwa kita itu hamba. Dan hamba Allah yang Allah jalankan. Lailam, poin yang keempat. Pemana lailan? Berarti perjalanan Rasulullah yang Allah kehendaki ditemani dengan oleh Jibril itu di waktu bapak-bapak, ibu-ibu melakukan perjalanan kira-kira lebih enak di waktu malam ataupun di waktu pagi hari atau siang hari? Orang ketika melakukan perjalanan di waktu malam hari yang jatahnya memakan waktu 2 jam, tapi bisa dengan jarak dengan waktu 1,5 jam atau 1 jam 20 menit. Kenapa? Karena malam gelombang elektromagnetiknya lebih stabil. Ada yang tidak berjalan yang mau buru-buru. Ketika dulu tidak ada yang namanya gadget, hiburan kita itu cuma radio ataupun televisi. Nah, radio ketika kita cari saingannya, signalnya. Nah, di waktu malam dalam maka sebentar saja kita memutar untuk mencari sinyal, langsung dapat dan jernih serta bersih. Jaringan HP ketika kita main internetan jam 12 ke atas itu sangatlah lancar. Kenapa? Karena gelombang elektromagnetiknya stabil. Perjalanan di waktu malam itu lebih mudah kita melakukan yang namanya manuver kecepatan. Kenapa? Tikungan bisa kita tahu dengan yang namanya isyarat lampu. Tidak ada orang, tidak ada lawan. Namun jangan coba-coba ketika Anda bawa kendaraan di waktu siang hari, di tikungan Anda bertaruh untuk hidup mati, tidak ada yang namanya lawan di depan. Tidak bisa. Kenapa? Karena bahaya besar. Namun di ketika malam kita bisa melihat bahwa ada arah lawan di depan dengan yang namanya lampu. Sehingga di waktu malam membawa kendaraan itu lebih stabil dan lebih cepat. Nah, Allah memilih malam perjalanan Rasulullah adalah untuk menjaga tubuh Nabi daripada kerusakan-kerusakan, karena perjalanan tersebut merupakan perjalanan yang super cepat karena kendaraannya jari. Nah, ada yang tidak percaya? Coba ketika kalian bawa motor, nah pakai helm, taruhlah kilometernya sampai 120. Kira-kira bagaimana bentuk wajah kalian? Hah? Nyakiban himuka katanya kita baklung Honda, tabalap Honda, ada hidup tertutup kilometer. Gimana kira-kira muka? Nah, ataupun umpamanya seorang pilot ketika dia bermanuver dengan kecepatan 2 kali lipat kecepatan pesawatnya, sungguh akan yang namanya merasakan kerusakan. Kenapa? Karena kecepatan yang tinggi akan membuat seseorang itu rusak partikel-partikel tubuhnya. Nah,
Nabi dilindungi supaya tidak rusak tubuhnya dengan kecepatan yang tinggi. Bagaimana? Nah, adalah istilah dalam Isra wal Mi'raj itu, Rasulullah sebelum diberangkatkan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ada yang malaikat Jibril lakukan kepada Nabi bernama pembelahan dada Rasulullah di Zamzam. Sehingga dalam syair dikatakan, Jibrilu atal lail, Jibrilu ja'al lailahu fasyaqa sadrahu. Rasulullah didatangi oleh Jibril pada ketika malam. Fasyaqa sadrahu, kemudian Jibril membelah dada Nabi. Pembelahan dada Rasulullah ini bukan bermaksud untuk menghilangkan sifat-sifat buruk pada Nabi. Tidak. Kenapa? Karena Nabi secara hidupnya beliau itu sudah mengalami operasi pertama pada usia kecil. Rasulullah kita Muhammad di ketika beliau itu masih berusia balita 5 tahun, ketika beliau masih disusui oleh Batu Sa'diyah, tinggal dengan Batu Sa'diyah, didatangi oleh Jibril, dibelah dada beliau, dibuang penyakit-penyakit hati di dalam dada beliau. Maka kenapa ada operasi kali kedua pembelahan dada Rasulullah? Kalau tujuannya untuk membuang penyakit-penyakit. Kenapa? Nabi sudah dulu dioperasi pada usia kecil. Nah, pembelahan dada Nabi pada kali kedua di malam Isra itu bukan lagi untuk membuang penyakit, namun untuk memasukkan partikel-partikel malakut, ataupun istilahnya Nabi dimasukkan yang namanya tameng, ataupun bahasa kita berbentuk baju keamanan daripada cahaya, daripada malakut, alam malaikat, sehingga tubuh Nabi seakan-akan sudah masuk dalam dimensi malaikat. Anti radiasi. Adik-adik pernah lihat astronot ketika pakai baju gede itu? Pakai baju raya. Itu untuk apa? Untuk melindungi tubuh daripada kerusakan. Maka pembelahan dada Rasulullah itu adalah memasukkan Nabi dalam alam malaikat, sehingga tidak hancur tubuh Nabi dengan perjalanan yang super cepat. Nah, kemudian sudah waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Poin ini apa maknanya? Dari masjid ke masjid. Adik-adikku sekalian, sebelum kita menghadap ke Ka'bah Baitullah yang ada di Makkah Al-Mukarramah, kiblat umat manusia itu di mana? Sebelum kita menghadap ke Ka'bah Baitullah sebagai kiblat kita dalam sholat, umat manusia ataupun orang Islam lebih dulu menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa. Berapa lama? Silakan tunjukkan yang bisa. Berapa lama? Berapa lama umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis kiblatnya sebelum dialihkan ke Ka'bah Baitullah? Jangan main 7 habis tarik 7 tarik. Pada trik umat manusia menghadap ke Baitul Maqdis, umat Muslim di masa Rasulullah pas 17 bulan Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis yang menjadi kiblat pertama. Setelah itu baru diturunkan ayat fawalli wajhaka ila syatril masjidil haram. Nah, berarti Masjidil Aqsa dulu merupakan kiblatnya umat manusia. Masjidil Haram yang ada Ka'bah Baitullah juga merupakan kiblat kedua. Maka kalimat Al-Quran yang mengatakan bahwa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari titik koordinat masjid ke masjid yang merupakan dua kiblat umat manusia, berarti masjid ke masjid ada yang namanya energi positif di situ. Kenapa? Karena masjid merupakan kiblatnya kita untuk menghadap Allah Ta'ala, yakni Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Seakan-akan Nabi sebelum dipersiapkan menuju perjalanan yang super agung menuju angkasa luas, beliau ditransitkan di masjid-masjid yang merupakan dua kiblat umat manusia,
sebagai bentuk cas baterai barangkali, sebagai bentuk cas tubuh Rasulullah dengan elektromagnetik tadi, anti radiasi tadi. Ya, karena masjid kiblatnya manusia. Berarti hati kita ketika bertemu dengan masjid itulah tempat yang paling kita nyaman mengadu kepada Allah. Adik-adik sekalian umpamanya, kalau adik-adik kalau adik umpamanya malas sholat duha, coba ketika doa adik-adik itu pergi ke masjid, insya Allah daya tarik yang ada di masjid yang Allah berikan akan membuat adik-adik itu yakin sholat duha. Nah, adik-adik umpamanya tidak mampu, kurang tertarik untuk sholat jamaah, coba adik-adik langkah ketika azan ke masjid, insya Allah dengan sendirinya adik-adik itu akan sholat jamaah. Kenapa? Karena masjid itu memiliki daya tarik yang kuat karena merupakan tempat sujudnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, lanjutkan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa itu masjid yang diberkati. Apa makna diberkati? Nah,